Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Rahma. Di video kali ini, Bu Rahma akan membagikan tutorial atau cara pengerjaan LKPD tentang hukum Pascal dan hukum Archimedes. Nah, jadi nanti di LKPD itu ada lembar aktivitas yang kalian isi. Jadi nanti isinya adalah soal-soal seperti itu. Nah, Bu Rahma akan tunjukkan dulu cara membuka linknya. Jadi kalian harus simak video ini sampai akhir agar kalian nanti ketika mengerjakan itu sesuai dengan ketentuan. Jadi jawabannya kalian terkirim, masuk, dan dapat nilai. Tentunya dapat juga pengalaman yang berharga ketika pembelajaran. Langsung saja kita simak ya. Bu Rahma akan bagikan linknya. Ini linknya. LKPD dan evaluasi hukum Pascal Archimedes kelas 8 semester 2. Ini dikit aja. Nanti akan muncul lembar seperti ini. Berarti ini sudah LKPD yang akan kalian kerjakan. Di sini ada 3 kegiatan. Yang pertama, latihan soal hukum Pascal. Kemudian yang kedua, latihan soal hukum Archimedes. Kemudian yang terakhir adalah pembelajaran berbasis aktivitas, yaitu mengamati posisi telur dalam air. Nah, yang terakhir ini nanti kalian praktikum mandiri di rumah ya, Nak ya. Boleh bergabung dengan temannya, boleh. Tapi di sini tetap mengerjakannya satu-satu. Nah, Bu Rahma akan jelaskan satu persatu dari atas dulu. Kita mulai dari hukum Pascal. Nah, di sini kalian wajib menuliskan nama dan kelasnya. Ini Bu Rahma saja ya yang dicontohkan. Namanya ya. Nanti nama lengkap ya anak-anak ya. Kelas. Oke. Kemudian kalau sudah dibaca dulu, di sini ada rumus, kemudian contoh soal, penyelesaian. Nah, untuk hukum Pascal ini latihan soalnya hanya ada 1. Nah, di sini perhatikan gambar yang kalian baca, kemudian Bu Rahma sudah meletakkan kotak-kotak di sini yang wajib kalian isi. Jadi jika ada kotak-kotak kosong, itulah yang akan kalian isi. Diketahui A1-nya berapa? Nah, di sini A1 yang penampang kecil, kemudian A2 adalah penampang yang besar. Di sini sudah diketahui semua, kalian tinggal memasukkan. Misalnya A1 di sini 30, kemudian A2-nya 900, F2-nya berapa? Nah, semuanya harus diisi. Kemudian tulis rumusnya. Nah, di sini yang diketahui adalah A1 dan F-nya. Berarti pakai rumus yang ini. Ini tinggal dimasukkan ke sini. Kemudian nanti dikalikan silang. Sesuai contohnya ini. Tapi di sini yang ditanyakan F2, di sini ditanyakan F1. Ini jangan terbalik ya. Nah, jika sudah kita lanjut ke yang kedua yaitu hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes ini ada rangkuman rumus dan simbol dari lambang-lambangnya. Ini Bu Rahma zoom ya. Nah, ini jika diketahui apa, ini nanti rumusnya ini. Nah, sudah Bu Rahma buat yang rangkuman. Kemudian di sini ada cara menentukan posisi sebuah benda terapung atau tenggelam. Ini dibandingkan dengan massa jenisnya. Nanti di sini ada sekitar 6 soal. Tapi sudah ada beberapa yang dikerjakan. Nanti yang dikerjakan kalian itu yang kosong-kosong seperti ini. Kemudian untuk soal nomor 3, ini agak melompat ke sini ya, Nak. Nah, Bapak ini ketiga terus ke sini. Nah. Kemudian soal nomor 4 ini dimasukkan saja. Nah, ini untuk nomor 4 ini agak terbalik anak-anak, maaf. Jadi yang diketahui ini sebuah benda terapung pada cecer yang massa jenisnya 800 kg per meter pangkat 3. Jika 3/4 bagian benda tercelup dalam cecer tersebut, maka massa jenis bendanya adalah. Nah, ini yang ditanyakan adalah massa jenis bendanya. Nah, di sini Bu Rahma sudah memberikan rumus Rho B kali VB sama dengan Rho C kali VC. Nah, di sini yang diketahui adalah massa jenis
bendanya. Padahal di soal ini adalah massa jenis zat cairnya. Nah, di sini yang kekeliruan Brahma ada di sini. Tapi yang dimasukkan di jawaban ini sudah betul. Punya ini nanti diganti rho C-nya ya. Rho C sama dengan 800. Kalau di rumus ini sudah betul. Kemudian untuk nomor 5 ini sudah ada jawabannya, jadi tidak perlu kalian kerjakan, cukup dipahami saja. Untuk soal nomor 6, ini konsep melayang, terapung, dan tenggelam. Jadi di sini ada zat 1, 2, 3, 4, kemudian ada massanya dan volumenya. Untuk membandingkan konsep melayang, terapung, dan tenggelam, kalian harus mengetahui massa jenisnya. Nah, di sini belum ada massa jenis, baru massa dan volume. Kalian cari dulu massa jenisnya di samping tabel. Bisa dicatat di buku catatan saja. Untuk mengetahui massa jenis, yaitu massa dibagi volume. Ini dibagi dulu hasilnya berapa, kemudian nanti dibandingkan dengan zat cairnya. Nanti posisinya bagaimana? Tinggal pilih salah satu. Nah. Kemudian untuk yang terakhir adalah percobaan mandiri di rumah. Nanti untuk kelas 8A dan kelas 8B itu ada sedikit perbedaan. Untuk bahan dan alat-alatnya, nanti kalian siapkan gelas 4 buah. Gelasnya yang bening diusahakan. Boleh gelas dari kaca, boleh gelas bekas air mineral. Intinya yang bening agar bisa diamati. Kemudian sendoknya 1 buah, ini nanti untuk mengaduk garamnya. Kemudian untuk bahannya ada air. Ini airnya boleh air keran, boleh air putih ya. Ini yang biasa saja suhunya. Kemudian ada tisu, kemudian garam 1 bungkus, dan telur 4 butir. Namun jika di rumah kalian tidak 4 butir, kalian bisa gunakan 1 butir saja, tapi nanti dicoba di 4 gelas itu satu-satu. Nah, telurnya untuk yang kelas 8A, itu menggunakan telur yang mentah, sedangkan kelas 8B itu menggunakan telur yang rebus. Nanti bisa diamati perbedaan antara dua telur yang diujikan tersebut. Apakah menunjukkan hasil yang sama atau berbeda. Nah, di sini gelasnya kemudian diberi air, jangan sampai penuh ya. Kemudian gelasnya itu bisa diberi label. Dari kertas, boleh. Nah, di situ labelnya ada 4. Gelas tanpa garam, air tanpa garam, kemudian gelas dengan air dan garam 1 sendok, kemudian gelas dengan air dan garam 2 sendok, dan gelas dengan garam dan air 5 sendok. Nanti kalian jangan sampai tertukar gelasnya, karena itu bisa dilabeli. Atau di spidol boleh. Kemudian isi air pada gelas dan masukkan garam sesuai label yang telah dibuat. Aduk-aduk perlahan. Masukkan telur ke dalam setiap gelas, kemudian amati keadaan yang terjadi pada telur tersebut. Di sini ada tabel, kalian masukkan dari hasil pengamatan kalian ketika percobaan. Nah, di sini untuk tabel yang 1, itu telur yang dimasukkan ke dalam air tanpa garam. Kelas 8A tadi telurnya mentah, kelas 8B tadi telurnya yang sudah direbus ya. Nah, ini dimasukkan ke sini. Tanpa garam, bagaimana yang kalian amati? Apakah telurnya terapung, melayang, atau tenggelam? Nah, misalnya, tenggelam. Nah, kalian memberikan tanda centang. Nah, seperti ini. Waktunya berapa detik? Nah, misalnya 1 atau 2 detik. Nah. Kemudian yang garam 1 sendok. Nah, itu kalian centang sesuai dengan pengamatan kalian. Begitu seterusnya sampai selesai. Nah, jika sudah, kalian jawab pertanyaan pada nomor 6. Bagaimana posisi telur pada masing-masing gelas? Nah, dijelaskan saja di sini. Kemudian yang B, apa pengaruh penambahan garam terhadap air? Apakah massa jenisnya bertambah atau berkurang? Keadaan terapung jika apa, melayang jika apa, tenggelam jika apa. Lalu tuliskan kesimpulan dari percobaan Archimedes yang telah kalian lakukan di rumah. Kemudian kalian wajib mengisi lembar refleksi.
Nah, di sini ada 4. Yang pertama, bubuhkan tanda centang pada gambar yang mewakili perasaan kalian setelah mempelajari materi ini. Nah, misalnya nih, kalian senang. Nah, centang saja. Apa yang sudah kalian pelajari, tuliskan saja apa yang sudah kalian pelajari. Misalnya sudah mempelajari apa. Ini tuliskan saja. Ini apa yang kalian kuasai. Bagian apa, kemudian bagian apa yang belum kalian kuasai. Jika sudah, semuanya klik finish. Nah, kemudian ada 2 pilihan. Di sini kalian pilih yang email my answer to my teacher. Jadi kalau kalian tidak mengirim ke Bu Rahma, jawaban kalian tidak akan Bu Rahma terima atau tidak masuk ke kotak masuknya Bu Rahma. Jadi email my answer to my teacher. Kemudian masukkan nama lengkap kalian. Namanya Sukmawati. Grup atau level, kelas 8A. Mata pelajarannya IPA. Kemudian enter your teacher's email. Nah, ini email yang benar ya, harus benar. Harus benar. Di sini tidak ada titik di belakang maupun di depannya. Harus seperti ini. Jika sudah, kemudian klik send. Jika kalian sudah berhasil mengirim, nanti akan ada tulisan seperti ini. Good luck. Jika belum ada tulisan seperti ini, berarti jawaban kalian belum terkirim ke email Bu Rahma. Begitu. Terima kasih, semoga kalian paham dengan apa yang Bu Rahma jelaskan. Nanti jika ada yang belum paham, bisa menghubungi Bu Rahma melalui WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.